Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman dari kelas DKVA angkatan 2023. Di video ini saya akan memaparkan apa-apa saja yang telah saya pahami tentang materi metodologi desain dengan cara menjawab sejumlah pertanyaan yang telah diberikan. Dengan harapan saya dapat menguasai dan mengaplikasikan metode-metode dalam metodologi desain pada desain saya, sehingga desain yang saya buat akan jauh lebih efektif. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah metodologi desain semester 2. Konsep dasar metodologi desain penting bagi seorang desainer karena konsep dasar metodologi desain itu terdiri dari prinsip-prinsip dan langkah-langkah dalam proses desain. Dengan memahami konsep dasar metodologi desain, kita akan dapat mengerjakan desain dengan lebih terstruktur dan jelas. Dengan itu, kita dapat menciptakan proses kreatif kita, sehingga kita akan mendapatkan solusi yang baik untuk diterapkan pada desain kita agar desain kita lebih baik dan efektif. Dengan pengalaman belajar yang telah saya dapatkan dan sudah saya aplikasikan pada tugas-tugas, itu akan membantu saya dalam memahami materi selanjutnya. Karena materi yang telah diberikan juga memiliki keterkaitan dengan materi selanjutnya. Sehingga dengan mengetahui materi-materi sebelumnya akan membantu saya untuk memahami materi-materi yang akan datang. Metode yang pertama yang harus dikuasai menurut saya adalah define. Pada tahap ini, masalah pengguna kita tentukan dengan jelas. Dengan memahami metode ini, masalah pengguna yang akan kita selesaikan akan benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Metode yang kedua menurut saya adalah empathize. Pada metode ini, kita mengumpulkan masalah-masalah pengguna dengan melakukan wawancara, observasi, analisis, dan lain sebagainya. Dengan penguasaan dalam memahami kebutuhan pengguna akan memudahkan kita dalam mengumpulkan masalah yang benar-benar diinginkan pengguna, sehingga desain kita benar-benar akan memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Dengan pemahaman metodologi desain yang telah saya pelajari, membuat saya menjadi lebih baik dalam menciptakan desain. Karena dengan pemahaman metodologi desain, kita akan menciptakan desain dengan lebih terstruktur dan efektif. Sehingga desain kita benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau kebutuhan dan keinginan pengguna. Perbedaan keduanya adalah tujuan yang berbeda. Berpikir desain fokus pada pemecahan masalah dari pengguna dan menciptakan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sementara berpikir kreatif lebih berfokus pada menghasilkan ide-ide baru yang inovatif dan unik. Dan ini tidak selalu berkaitan dengan pemecahan masalah tertentu. Penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini karena keduanya saling melengkapi dalam proses desain. Berpikir kreatif membantu desainer untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru dan mempertimbangkan berbagai pendekatan yang inovatif. Sementara berpikir desain membantu dalam merancang solusi yang relevan dan berdampak pada pengguna akhir. Dengan memahami dan menggabungkan kedua konsep ini, seorang desain dapat menghasilkan solusi-solusi yang kreatif dan efektif dalam menanggapi tantangan desain yang kompleks. Pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat meningkatkan kreativitas kita dalam proses desain dengan memunculkan berbagai gagasan-gagasan kreatif, memahami pengguna secara mendalam, berpikir di luar kotak untuk mencari atau mendapatkan solusi masalah, dan memunculkan ide-ide solusi yang kreatif. Peran ideation dalam pengembangan konsep dalam desain sangatlah penting. Ini adalah tahap di mana desainer dan timnya menghasilkan sebanyak mungkin ide atau gagasan yang mungkin menjadi solusi
untuk masalah yang sedang dihadapi. Dan ini bagaimana ideation dapat membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif. Yang pertama, membentuk solusi kreatif kita. Dengan ideation, kita akan memunculkan berbagai gagasan kreatif yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Ini membantu kita dalam memunculkan solusi yang baik untuk masalah yang dihadapi. Yang kedua, diversifikasi ide. Ideation memungkinkan diversifikasi ide dengan mengumpulkan masukan dari berbagai sumber, baik dari anggota tim, pengguna akhir, atau bahkan sumber inspirasi luar, seperti tren industri dan penemuan terkini. Dengan demikian, ideation membantu dalam memperkaya pool ide yang tersedia. Selanjutnya, menilai dan menyeleksi ide. Melalui proses ideation, kita akan mengevaluasi dan memilih ide-ide yang paling menjanjikan dan relevan. Ini melibatkan penilaian terhadap ide-ide berdasarkan kriteria tertentu, seperti kegunaan, kreativitas, dan kelayakan teknis. Selanjutnya, kita akan terlibat dalam tim. Dengan melibatkan berbagai anggota tim, dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda, ideation memungkinkan untuk menggabungkan berbagai perspektif dan pengetahuan yang dapat memperkaya pemecahan masalah iteratif. Dengan melakukan iterasi melalui ideation, desainer dapat mengatasi hambatan dan memperbaiki ide-ide mereka hingga mencapai solusi yang optimal. Yang terakhir, menginspirasi inovasi. Ideation memungkinkan penemuan solusi-solusi baru yang inovatif dan menarik. Dengan demikian, ideation merupakan tahap kunci dalam pengembangan konsep dalam desain, karena membantu dalam menciptakan ruang untuk kreativitas, kolaborasi, dan eksperimen yang mendukung pengembangan solusi yang bermakna dan efektif. Pertemuan ini memberikan saya pembelajaran yang telah saya terapkan pada desain dalam tugas-tugas. Hal yang saya pelajari ialah, yang pertama, langkah-langkah pembuatan desain yang terstruktur, mengumpulkan banyak ide dan memilih ide terbaik, kerjasama tim yang sangat mempengaruhi baik buruknya desain kita, dan yang terakhir itu membangun lingkungan kreatif. Sekian dari jawaban saya yang telah saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.